Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Renal Fikri Priyoga. Di sini dari kelas manajemen 22B. PM saya 2241110. Oke, saya di sini akan mempresentasikan sebuah PT dalam mata kuliah Psikologi Industri. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu motivasi kerja, perspektif psikologi. Motivasi kerja adalah faktor kunci dalam meningkatkan kinerja karyawan dan mencapai tujuan organisasi. Memahami konsep motivasi dari perspektif psikologi membantu kita memahami mengapa individu terdorong untuk bekerja keras dan mencapai hasil. Kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya. Oke. Pengertian dan konsep dasar motivasi kerja. Motivasi kerja adalah proses internal yang memicu, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku kerja. Faktor internal seperti kebutuhan, nilai, dan tujuan individu mempengaruhi motivasi. Keinginan. Motivasi kerja berasal dari keinginan individu untuk mencapai tujuan. Dorongan internal dan eksternal mempengaruhi perilaku kerja. Tujuan. Motivasi mengarahkan perilaku ke tujuan tertentu. Teori-teori motivasi kerja. Berbagai teori menjelaskan bagaimana motivasi kerja bekerja. Teori-teori ini menawarkan kerangka kerja yang berbeda. Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja, ialah teori kebutuhan Maslow dengan memfokuskan pada hierarki kebutuhan manusia. Teori dua faktor Heisenberg, yaitu membedakan faktor-faktor pembangkit motivasi dan faktor-faktor higienis. Ketiga, teori penetapan tujuan Oke. Menekankan pentingnya tujuan yang spesifik, terukur, dan menentang. Keempat, yaitu teori keadilan Adams. Mempertimbangkan persepsi keadilan dan imbalan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Motivasi kerja dipengaruhi dengan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi keinginan kemampuan individu untuk bekerja. Faktor internalnya itu kebutuhan minat, nilai, dan tujuan pribadi. Faktor eksternalnya ialah kompensasi lingkungan kerja, dukungan sosial dan budaya, organisasi. Nah, selanjutnya ialah faktor situasional, tekanan waktu, beban kerja, dan tuntutan tugas. Dampak motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Motivasi kerja yang tinggi berdampak positif pada kinerja karyawan. Karyawan yang termotivasi cenderung lebih produktif, kreatif, dan inovatif dalam menyelesaikan tugas mereka. Di sini, dampak motivasi kinerja kerja terhadap kinerja karyawan ialah meningkatkan produktivitas, menurunkan target absensi, meningkatkan inovasi, meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan loyalitas, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kepuasan kerja. Lanjut, strategi meningkatkan motivasi kerja. Meningkatkan motivasi kerja karyawan dapat dilakukan dengan berbagai strategi, baik melalui pendekatan individual maupun organisasi. Pertama yaitu pengembangan karyawan, dengan memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Kedua yaitu sistem imbalan, yaitu dengan memberikan pengakuan dan penghargaan atas kinerja baik. Yang ketiga yaitu komunikasi efektif, dengan menciptakan komunikasi yang terbuka dan transparan. Yang keempat yaitu lingkungan kerja yang positif, dengan membangun hubungan kerja yang humoris dan sportif. Peran organisasi dalam membangun motivasi kerja. Itu, organisasi memiliki peran penting dalam membangun dan menjaga motivasi kerja karyawan. Budaya organisasi yang positif dan sportif dapat mendorong karyawan untuk bekerja dengan lebih giat. Yang pertama yaitu menciptakan visi dan misi yang jelas, memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi karyawan, mengembangkan budaya organisasi yang positif, untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, saling percaya, dan penghargaan. Yang ketiga yaitu memberikan kebebasan dan otonomi, memberikan kesempatan untuk berkontribusi dan mengambil keputusan. Yang keempat yaitu menciptakan sistem imbalan yang adil, memberikan penghargaan dan pengakuan yang seimbang.
Motivasi intrinsik versus motivasi ekstrinsik. Motivasi kerja dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang berasal dari individu seperti rasa, kepuasan, dan kebanggaan dalam bekerja. Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang berasal dari faktor eksternal seperti gaji, bonus, dan promosi. Studi kasus dan best practice. Berbagai studi kasus dan best practice telah menunjukkan bahwa motivasi kerja yang tinggi dapat meningkatkan kinerja karyawan atau organisasi. Penelitian dan pengalaman menunjukkan bagaimana strategi tertentu dapat diterapkan untuk mendorong karyawan. Contohnya yaitu Google. Memudahkan inovasi dan memberikan kesempatan pengembangan karyawan. Kedua itu Zappos. Membangun budaya kerja yang menyenangkan dan fokus kepada kepuasan karyawan. Yang ketiga yaitu Netflix. Memberikan kebebasan dan otonomi kepada karyawan untuk bekerja secara mandiri. Kesimpulan dan rekomendasi dari saya ialah motivasi kerja adalah faktor penting dalam meningkatkan kinerja dan keberhasilan organisasi. Memahami konsep motivasi kerja dari perspektif psikologi sangat bermanfaat karena menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memotivasi karyawan. Mengembangkan karyawan yaitu prioritaskan pelatihan dan pengembangan karyawan. Sistem imbalan yang adil. Berikanlah penghargaan dan pengakuan yang seimbang. Budaya organisasi yang positif. Tumbuhkanlah rasa kebersamaan, saling percaya, dan penghargaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.